Mabung Geni sempat berhenti di tengah jalan. Sekarang, burung ini sudah kembali masuk kandang umbaran sampai 4 jam sehari. Tapi target latihannya bukan membentuk otot. Lalu, apa sebenarnya yang sedang dikejar dari latihan sepanjang itu? Dan apakah durasi segitu aman ditiru untuk semua murai di rumah? Semuanya kita bongkar satu persatu di video ini. Assalamualaikum mas-mas penjaga murai. Buat yang baru pertama kali mampir, kenalan dulu sama Geni Wulung. Salah satu andalan di markas ini yang beberapa waktu terakhir sempat bikin kita deg-degan. Beberapa minggu lalu, Geni masuk masa mabung. Biasanya bulu baru tumbuh bertahap sampai tuntas dalam hitungan minggu. Tapi punya Geni sempat berhenti di tengah jalan. Bulu barunya nggak nambah. Kondisinya diam di situ-situ saja selama beberapa hari berturut-turut. Karena itu, semua latihan sempat dihentikan sementara, dan fokusnya cuma satu. Biarkan tubuhnya menuntaskan mabung dulu tanpa dipaksa jalan lagi. Kabar baiknya, fase itu sudah lewat. Bulu baru tumbuh penuh, kondisinya stabil, dan mulai hari ini, Geni resmi masuk fase latihan lagi. Begini kondisi Geni hari ini, biar mas-mas bisa lihat sendiri bedanya. Bulu barunya sudah tumbuh rata di bagian sayap dan ekor. Warnanya mengilap kalau kena cahaya pagi, tandanya pertumbuhan ini sudah matang, bukan sekedar tumbuh setengah jalan. Cara berdirinya juga beda dibanding waktu mabung kemarin. Dulu dia lebih banyak diam di satu titik. Bulu mengembang, gerakannya minim, seolah menghemat tenaga. Sekarang dia lebih aktif melompat antar tangkringan begitu kerodong dibuka. Responsnya cepat, matanya lebih fokus ke sekeliling. Nafsu makan juga kembali normal. EF habis dalam waktu singkat, minumnya lancar, dan nggak ada tanda lemas atau bulu kusut yang biasa muncul saat kondisi drop. Kalau dibandingkan lewat rekaman sebelum dan sesudah, beda paling kelihatan ada di ekor. Yang dulu masih pendek dan warnanya kusam, sekarang sudah penuh dan rapi menutup. Begitu kerodong dibuka setiap pagi, responsnya juga jauh lebih cepat dibanding beberapa minggu lalu. Tanda konsentrasi dan kesadarannya terhadap sekitar sudah kembali normal. Semua indikator inilah, bukan cuma tanggal di kalender, yang jadi dasar kenapa tim berani mulai latihan lagi hari ini. Begitu kondisi Geni dinyatakan siap, rawatan hariannya mulai dikembalikan. Tapi bertahap, bukan langsung penuh seperti sebelum mabung. Penjemuran jadi yang pertama jalan lagi. Durasinya masih singkat, dilakukan pagi-pagi sebelum matahari terlalu tinggi dan terik. Jadwalnya sengaja dipilih di jam yang lebih teduh, supaya kulit dan bulu barunya belum langsung terpapar panas penuh sejak hari pertama. Kulit serta bulu barunya masih perlu waktu menyesuaikan diri, jadi durasinya belum langsung dimaksimalkan di hari pertama. Setelah penjemuran berjalan stabil beberapa hari dan responsnya bagus, pengumbaran ikut diaktifkan kembali. Alasannya cukup sederhana. Selama mabung, aktivitas Geni memang sengaja dikurangi supaya seluruh energi tubuhnya fokus ke pertumbuhan bulu, bukan terbuang untuk terbang atau melompat. Otot yang jarang dipakai selama masa istirahat panjang itu perlu dibiasakan bergerak lagi sebelum diajak latihan dengan porsi penuh. Kalau digambarkan sederhana, ini mirip orang yang baru sembuh dari sakit, lalu langsung disuruh olahraga berat di hari pertama. Tubuhnya belum tentu siap menerima beban sebesar itu, dan hasilnya justru bisa jadi masalah baru. Karena itu, tahap ini diperlakukan sebagai pemanasan, bukan latihan inti. Setiap pagi, tim mencatat bagaimana Geni merespons penjemuran dan pengumbaran hari itu. Dan kalau responsnya konsisten bagus, durasinya baru ditambah sedikit demi sedikit, bukan langsung dilipatkan 2 kali lipat. Penting diluruskan sejak awal, pengumbaran Geni sekarang bukan untuk membentuk otot dari nol. Sebelum mabung kemarin, dasar ototnya sudah terbentuk dari latihan-latihan sebelumnya. Jadi yang sedang dikembalikan sekarang adalah kelenturan dan ritme geraknya. Setelah sekian minggu, tubuhnya lebih banyak diam. Standar keberhasilannya bukan seberapa jauh Geni terbang, atau seberapa sering dia berputar mengelilingi kandang umbaran. Yang benar-benar diperhatikan tim justru cara dia bergerak. Apakah kepakan sayapnya sudah stabil dan gak berat sebelah? Seberapa cepat napasnya kembali normal setelah terbang?
Dan bagaimana cara dia hinggap di tangkringan sesudah bergerak? Mulus atau justru terlihat kaku? Kalau Geni terbang, lalu berhenti sebentar untuk minum, merapikan bulu, dan setelah itu terbang lagi dengan tenang, itu tanda tubuhnya merespons dengan baik terhadap latihan hari itu. Sebaliknya, kalau dia terlihat terengah-engah, dadanya naik turun cukup lama, atau butuh waktu lebih untuk tenang di tangkringan, itu sinyal buat mengurangi durasi sesi hari itu juga, bukan dipaksa lanjut sampai jam yang direncanakan. Semua respons ini dicatat setiap sesi, supaya perkembangannya bisa dibandingkan dari hari ke hari secara jelas, bukan cuma berdasarkan perkiraan atau perasaan saja. Catatannya sederhana, cuma coretan singkat di buku kecil, tapi cukup untuk melihat pola nyata dari waktu ke waktu. Soal angka 2-4 jam yang disebut di awal tadi, ini pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar. Angka itu bukan berarti Geni terbang tanpa henti selama itu. Sepanjang waktu di kandang umbaran, dia bergerak sesuai ritmenya sendiri. Terbang sebentar, istirahat, loncat ke tangkringan lain, minum, lalu terbang lagi kalau badannya masih terasa enak. Tim mengawasi dari luar kandang sepanjang sesi berlangsung, bukan cuma menyalakan timer lalu ditinggal. Kalau di jam pertama Geni sudah menunjukkan tanda cukup, misalnya gerakannya mulai melambat, atau dia lebih banyak diam di satu titik, sesi hari itu langsung dihentikan. Nggak dipaksa sampai jam keempat cuma karena sudah jadi kebiasaan. Sebaliknya, kalau responsnya masih bagus dan dia masih terlihat nyaman bergerak, durasinya dilanjutkan sambil tetap diawasi ketat. Yang jadi pegangan cuma satu, respons burungnya hari itu, bukan jadwal yang sudah ditulis di atas kertas sejak pagi. Angka 2-4 jam ini murni hasil penyesuaian dengan kondisi Geni sendiri, bukan patokan baku yang bisa langsung dipakai ke semua burung di rumah mas-mas. Kalau durasi ini ditiru mentah-mentah tanpa memperhatikan respons burungnya masing-masing, hasilnya bisa jauh berbeda. Dan yang ada, justru burung dipaksa melewati batas kemampuannya sendiri. Metode ini juga nggak otomatis cocok diterapkan ke semua murai, terutama burung muda atau yang baru selesai trotol. Bedanya ada di titik awal masing-masing burung. Geni sudah melewati fase pembentukan otot sebelum mabung kemarin. Jadi yang dikerjakan sekarang tinggal mengembalikan kelenturan dan ritme yang sempat hilang. Burung muda posisinya jauh berbeda. Ototnya justru masih dalam tahap dibentuk dari awal. Latihannya biasanya lebih variatif. Kadang perlu dorongan supaya lebih aktif bergerak, termasuk sprint singkat di dalam kandang umbaran untuk merangsang pertumbuhan otot. Meski begitu, prinsip dasarnya tetap sama untuk semua burung. Tetap ada batas, dan latihan nggak boleh sampai bikin burung kelelahan berlebihan. Bedanya cuma di intensitas dan tujuan akhirnya. Geni untuk pemulihan setelah mabung, burung muda untuk pembentukan dari nol. Kalau dua kondisi yang berbeda ini disamakan begitu saja, salah satu burungnya yang akan dirugikan. Entah burung mudanya jadi kurang terlatih karena porsinya terlalu ringan, atau Geni malah dipaksa melebihi kemampuannya di fase pemulihan ini. Kesalahan yang paling sering terjadi biasanya bukan soal niat, tapi soal menyamakan dua kondisi burung yang sebenarnya berbeda sejak awal. Setelah setiap sesi latihan, ada beberapa hal yang selalu dicek tim sebelum Geni dimasukkan lagi ke kandang utama. Pertama, gerakannya. Apakah masih gesit dan lincah atau mulai terlihat kaku? Kedua, napasnya. Seberapa cepat kembali normal setelah dia aktif bergerak di kandang umbaran? Ketiga, cara dia bertengger begitu kembali ke kandang. Tenang dan stabil, atau justru gelisah dan sering pindah tempat? Keempat, nafsu makan begitu dan air minum diberikan, apakah langsung disambut atau malah diabaikan? Kelima, kestabilan kondisi ini dari hari ke hari. Bukan cuma satu hari terlihat bagus, lalu drop lagi keesokan harinya. Kalau kelima hal ini konsisten membaik selama beberapa hari berturut-turut, itu tanda tubuhnya benar-benar siap menerima porsi latihan yang lebih besar. Tapi kalau salah satu dari 5 indikator ini menurun, porsi latihan hari itu yang disesuaikan ulang, bukan tetap dipaksakan jalan sesuai rencana awal. Kelima catatan ini juga yang nantinya dipakai buat menentukan kapan Geni siap naik ke level latihan yang lebih tinggi. Sampai video ini dibuat, kita belum bisa memastikan performa Geni bakal persis seperti sebelum mabung. Yang bisa dipastikan, latihannya sudah jalan,
Kondisinya terus dipantau setiap hari, dan setiap perkembangan bakal dicatat untuk update berikutnya. Target akhirnya tetap sama sejak awal. Geni kembali berdiri di gantangan dalam kondisi benar-benar siap, bukan cuma buru-buru ditampilkan demi mengejar jadwal lomba. Dari titik ini, kita akan kembali merajut nama Geni, lewat latihan yang konsisten dan evaluasi harian yang gak pernah putus. Video berikutnya bakal membahas bagaimana respons Geni setelah beberapa sesi pengumbaran penuh, dan apakah tenaganya sudah mulai terlihat kembali seperti dulu. Kalau mas-mas biasanya memperhatikan tanda tertentu setelah burung selesai mabung, coba share di kolom komentar, biar bisa dibandingkan langsung dengan apa yang sedang kita lihat di Geni sekarang. Sampai jumpa di update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.